kulit kerbau tebal dan belum tentu merasakan sakit. Tapi kalau caranya seperti itu, Otan gak terima. Sebenarnya siapa sih paman ini? Dan kenapa ia tega melakukan hal ini pada Sobat Otan? Sepertinya ada yang gak beres deh. Harus Otan selidiki dulu nih teman. Ini kan Danau Toba. Terus banyak sekali orang yang berdatangan ke sini. Ada yang membawa buah, sayur, dan hasil kebun lainnya. Sepertinya Otan mulai ingat. Benar. Ini kan pasar pekan yang ada di daerah Balige, Sumatera Utara. Pasar yang ada setiap hari Jumat ini memang selalu ramai teman. Tidak hanya menjual hasil kebun, mereka juga ada yang membawa hewan ternaknya untuk dijual di sini. Salah satunya si kerbau tadi. Cara menjatuhkan kerbau ke danau memang sudah menjadi tradisi di sini, teman. Selain mempermudah proses penurunan kerbau dari atas kapal, ternyata cara ini dilakukan agar kerbau makin sehat, teman. Gimana nggak sehat? Habis dilempar ke danau, mereka harus berenang sampai ke tepian seperti itu. Oh iya, kalian jangan khawatir. Kerbau merupakan salah satu perenang handal. Meskipun memiliki tubuh yang besar, tapi dia punya daya apung yang sangat baik kok. Jadi dia tidak mudah untuk tenggelam. Duh, gimana rasanya berenang di Danau Toba, Sob? Pasti airnya seger banget ya. Eits, tapi kamu jangan sombong dulu ya, Sob. Soalnya ada juga nih sobat kita yang sama-sama gemoy, jagoan di darat tapi juga juara di air. Tuh dia, si beruang kutub. Coba bayangkan teman, dia mampu berenang dengan cepat dan lincah ketika harus memburu ikan atau anjing laut makanannya. Dia mampu berenang dengan kecepatan 10 km per jam. Wadidaw! Padahal di darat, dia bisa berlari hingga 40 km per jam. Jadi, mau di darat maupun di air, dia tetap jagoannya. Cakep! Kerbau-kerbau ini didatangkan dari Pulau Samosir, teman. Ukurannya yang dijual di sini juga bervariasi. Ada yang kecil sampai yang besar. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya para pembeli kerbau langsung merapat tuh. Mereka akan mengecek kondisi kerbau, lalu terjadilah tawar-menawar. Kalau udah deal, pembeli akan membayar kerbau dengan uang tunai, teman. Tuh lihat, seru kan? Semoga tradisi seperti ini terus terjaga ya. Kabupaten Samosir merupakan sentra kerbau terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor, teman. Memang di Samosir lahan untuk beternaknya masih luas ya, sehingga para peternak tidak kesulitan untuk mengembalakannya. Tingginya produksi kerbau tidak lepas karena banyaknya permintaan akan kerbau untuk kebutuhan adat. Dalam upacara adat Batak, kerbau ini menjadi salah satu hewan yang wajib ada, terutama di upacara kematian maupun dalam membangun rumah. Bagi masyarakat Batak, kerbau memiliki arti kehidupan, lambang kesabaran, keberanian, dan juga penangkal roh jahat tuh. Sehingga mereka biasa menghiasi rumahnya dengan tanduk kerbau agar segala hal-hal buruk tidak bisa mendekat ke keluarganya. Awas! Ada mobil! Kalian harus segera minggir, sob! Jangan sampai kalian terluka! Lagian kalian ini kalau sudah keluar kandang,
deh nutup badan jalan. Ya beginilah kalau angon kerbau di daerah pedesaan teman. Sering sekali berpapasan dengan kendaraan, baik mobil, motor, dan juga truk. Tapi hebatnya, karena sudah terbiasa berpapasan dengan kendaraan, mereka mampu menghindar dan membuka jalan untuk kendaraan tersebut tuh. Lihat, gak pakai disuruh, mereka semua langsung minggir. Keren kalian sob. Tidak hanya di Samosir, di sekitaran Danau Toba juga banyak loh yang beternak kerbau. Salah satunya di daerah Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kerbau-kerbaunya dipelihara di bawah rumah loh teman. Sebelum diangon, mereka biasa diberi makan konsentrat yang terbuat dari singkong dan dedak. Hei, makannya jangan terburu-buru, jadi kotor kemana-mana kan? Seperti inilah Sobat Otan teman. Kalau lagi makan, mereka tidak bisa mengatur nafasnya dengan baik. Apalagi dalam satu kandang terdapat banyak kerbau. Mereka jadi gak mau kalah gitu teman, dan mencoba memakannya sebanyak mungkin. Ayo, gak boleh keburu-buru. Nanti kalau keselak gimana? Loh? Kenapa kalau kalian minum tidak ngos-ngosan seperti tadi sob? Kalian terlihat lebih tenang. Apa mungkin kalian sudah kenyang? Sebentar. Oh, jadi begitu toh. Kenapa kalian terlihat ngos-ngosan? Ternyata untuk mengatur suhu tubuh kalian. Jadi ketika mau makan, suhu tubuh kerbau akan naik. Nah, untuk menurunkan suhu tubuhnya, mereka akan bernafas dengan cepat seperti tadi. Otan kirain kalian sangat kelaparan sob sampai ngos-ngosan begitu. Ternyata itu cara kalian untuk mengatur suhu tubuh toh. 1, 2, 5, 10. Wah, sepertinya Otan gak sanggup kalau disuruh menghitung jumlahnya. Uniknya, di sini yang terbiasa mengangon kerbau adalah para wanita hebat ini teman. Kenapa Otan bilang hebat? Karena mereka harus mengangon kerbau dengan jarak 5 km ke tempat kerbau biasa mencari makan. Nggak cuma itu, jumlah kerbau yang diangon juga lumayan banyak, sehingga tidak mudah untuk menjaganya agar tidak masuk ke lahan perkebunan orang. Karena kalau sampai masuk dan memakan tanaman orang, dendanya cukup besar teman. Per ekornya sampai 2 juta rupiah tuh. Tapi para wanita hebat ini punya cara tersendiri loh untuk menjaga kerbau-kerbaunya. Lihat, mereka akan berbagi tugas dan membentuk formasi agar kerbau tetap berada di tengah-tengah mereka. Hal ini bertujuan agar tidak ada kerbau yang keluar dari kelompoknya. So sweetnya. Otan jadi kepengen dipeluk juga deh. Ya beginilah teman, kedekatan para pengangon sama kerbaunya. Tidak hanya hafal seluruh nama kerbau, tapi mereka juga memperlakukan Sobat Otan dengan baik loh. Mungkin ini yang membuat kerbau-kerbaunya jadi nurut sama mereka ya. Ayo sob, jangan kecewakan mereka ya. Karena Otan lihat mereka sangat tulus menjaga kalian tuh. Duh, enak banget yang lagi berendam. Pasti kamu kepanasan ya sob? Kulit kerbau yang berwarna gelap cenderung menyerap cahaya matahari dan panas. Apalagi kalau suhunya di atas 30 derajat Celcius. Wah, pasti mereka akan langsung nyari tempat berteduh ataupun lumpur seperti ini untuk menurunkan suhu tubuhnya ya. Kerbau memiliki kelenjar keringat yang sedikit. Kalau tidak segera menurunkan suhu tubuhnya, maka akan mengganggu sistem pernafasannya. Jadi kalau Sobat Otan lagi berendam seperti ini, jangan kalian ganggu ya teman. Biarkan mereka me time dengan caranya sendiri.
aja yang bisa diangon? Pasti jawabannya sapi, kerbau, embek, dan bebek ya. Nah, sekarang ikutin Otan. Hari ini kita angon lebah. Iya, lebah si penghasil madu itu. Eits, jangan heran gitu dong. Sistem peternakan lebah Apis mellifera kebanyakan dengan sistem diangon alias digembalakan. Maksudnya, kotak rumah lebah ini akan berpindah-pindah mengikuti musim bunga di setiap wilayah. Kuncinya, pastikan ratu lebah tetap tinggal di sarang. Ayo, semangat paman, kakak. Angkut semua stopnya ke atas mobil. Saatnya kita pindahkan sobat-sobat Otan ini ke lokasi baru. Anggap aja kita jalan-jalan ya sob. Oke, semuanya sudah naik ke atas mobil. Saatnya berangkat. Oke, sekarang kita mau angon lebahnya. Let's go. Wih, ini sih healing sob. Lihat, kanan kiri banyak pepohonan. Oh ya teman, ada yang tahu ada berapa jenis lebah di dunia ini? 5, 10, 30. Totalnya ada 20.000 spesies lebah yang hidup di bumi ini. Setidaknya jumlah lebah mencapai 2 triliun yang hidup secara menyebar, sementara manusia hanya 8 miliar saja. Wadaw, ini sih bedanya kejauhan. Pembandingnya adalah satu manusia sama dengan 250 ekor lebah yang hidup di dunia ini. Keren maks kamu sob. Oke, sekarang kita ikutin keseharian sobat Otan ini ya. Let's go. Setiap hari, tiap lebah memiliki tugas dan peranannya masing-masing. Mulai pagi hari, para lebah pekerja memulai aktivitasnya. Salah satunya, terbang keluar sarang mencari berbagai kebutuhan koloninya. Kemampuan terbang sobat Otan ini hingga radius sekitar 2 km loh. Ia terbang membelah hutan belantara, melewati pepohonan, sampai menemukan apa yang dibutuhkan. Lalu kembali ke sarang dan memberitahu koloninya tentang apa yang ia dapatkan di luar sana. Biasanya informasi yang didapat berupa sarang baru atau bisa juga sumber makanan. Nah, ketika informasi sumber makanan sudah diketahui, lebah pekerja lainnya pun akan langsung bergerak. Siklus hidup sobat Otan ini melalui beberapa tahapan, mulai dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi lebah. Pada tahapan larva ini terlihat di lubang-lubang sarangnya yang berwarna putih. Jenis kelamin lebah dapat diketahui dari awal. Nah, pupa yang agak timbul seperti ini tandanya lebah jantan, sedangkan yang rata itu betina teman. Lihat teman, sobat-sobat Otan baru mulai keluar dari sarangnya. Ya ampun, gemes banget kamu sob. Oh iya teman, biasanya peternakan lebah madu Apis mellifera ini menggunakan kotak kayu sebagai tempat lebah membuat sarang atau biasa disebut stup. Di dalamnya terdapat beberapa frame. Nah, di lapisan-lapisan inilah sarang madu dibuat lebah. Hehehe, ya ampun, kok banyak pasukan oranye sih? Loh, pada mau ngapain? Otan lagi asik nih.
Ladalah, ternyata mereka petugas di peternakan madu di sini, teman. Oke deh, monggo dilanjutin dulu kegiatannya. Kakak ini memang rutin melakukan pengecekan kondisi sarang lebah untuk memastikan koloni lebah hidup dengan baik. Oh ya teman, tidak ada tindakan khusus pada sobat hutan ini karena mereka mampu menjaga kestabilan suhu di dalam sarangnya. Caranya, mereka mengepakkan sayapnya secara bersamaan. Terlihat seperti kipas-kipas ya teman. Gerakan seperti inilah yang dapat mengatasi berbagai serangan suhu ekstrim di dalam sarang. Selain itu juga bertujuan menjaga kualitas madu tuh. Oh ya teman, ada fakta unik sekaligus mencengangkan nih. Kalian tahu nggak sih, satu ekor lebah dapat menghasilkan berapa banyak madu semasa hidupnya? Ada yang tahu jawabannya? Jadi semasa hidupnya, satu ekor lebah hanya menghasilkan sekitar 5 gram madu loh, atau sekitar 1 tetes saja. Ya ampun, dikit amat sih sob. Disinilah hebatnya peran kawanan lebah. Karena kerjasama yang baik, mereka mampu memberikan madu terbaiknya untuk manusia. Otan bangga sama kamu sob. Terima kasih ya. Teman, tiap satu koloni lebah yang beranggotakan kurang lebih 6.000 lebah ini ternyata bisa saling mengenali loh satu dengan yang lainnya. Bahkan lebah yang bertugas menjaga pintu sarang, biasanya ia melakukan pengecekan terlebih dulu terhadap lebah-lebah yang akan masuk ke dalam sarang. Oke, kita coba buktikan yuk. Kali ini Kak Nabila akan memberi warna hijau untuk menandakan koloni si lebah. Gak ketinggalan, di depan pintu sarang atau stup ini juga diberi warna yang sama. Oke, kita tes kalian ya sob. Bakalan nyasar apa enggak nih? Tuh kan, mereka nggak akan nyasar seperti yang Otan ceritakan. Loh? Salah sob, salah masuk sarang kamu. Bikin malu Otan aja sih. Si lebah koloni kuning malah masuk ke koloni hijau. Padahal di depan pintu sarang sudah dihadang oleh lebah penjaga. Nah kan, beginilah jadinya bila lebah salah masuk sarang. Karena mereka pasti menyadari kehadiran lebah asing. Kawanan Sobat Otan nih sama sekali tidak menerima pendatang baru. Oh ya teman, ada satu perilaku yang unik pada lebah. Jika ada anggotanya yang mati di dalam sarang, biasanya mereka akan membawa lebah mati itu keluar sarang loh. Perilaku ini menunjukkan bahwa koloni lebah sangat menjaga dengan baik sarang madunya. Kematian dicurigai membawa virus atau penyakit yang bisa berdampak buruk pada kualitas madu. Makanya lebah mati pasti akan dijauhkan dari sarang oleh kawanannya. Lebah memiliki indera penciuman yang tajam teman. Ada sekitar 170 reseptor bau pada indera penciumannya. Bahkan jika dibandingkan dengan indera penciuman manusia, penciuman lebah 100 kali lebih sensitif loh. WOW banget kamu sob. Sehingga Sobat Otan ini sangat sensitif terhadap aroma di sekitarnya. Oke, sekarang kita uji coba kebenarannya ya. Kakak Rovita dan Bu Dewi, boleh tolongin Otan ya untuk uji coba kali ini. Kak Rovita sudah siap memegang kain dan Bu Dewi memegang parfumnya. Jangan sekali-sekali mencoba kegiatan ini ya teman, karena berbahaya. Oke, sekarang kita oles-oles terlebih dulu parfumnya ke kain. Nah, mari kita lihat teman.
pakai lama, sobat-sobat totan langsung mendekat ke kain. Hal ini terbukti jika lebah akan merespon dengan aroma wewangian. Jadi kalau mau panen madu atau main ke peternakan lebah, sebaiknya nggak usah pakai parfum ya teman, untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Oh iya, walaupun lebah membutuhkan air dalam kehidupannya, ternyata mereka sangat membenci air. Bahkan ketika ia minum, lebah sangat hati-hati menjaga kakinya agar tidak terendam air. Lebah takut tenggelam teman, karena sobat totan ini gak bisa berenang. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana cara mereka untuk menghindari air ya. Oke Kak Nabila, semprot-semprot airnya, buat seakan-akan turun hujan. Mereka kabur teman. Pernah kebayang gak kalau singa si Raja Rimba ini hidup di dalam air? Bakal gimana ya? Apakah akan mengalami perubahan bentuk badan? Secara dia kan harus jago berenang. Apa? Seperti inikah bentuknya? Eits, tunggu dulu. Ini si sobat otan yang namanya Axolotl. Hah, yang bener aja. Masa ini hasil penggabungan DNA singa dengan DNA ikan sidat sih? Mulai ngaco deh. Jadi sobat totan ini berasal dari negara Meksiko atau dikenal juga dengan sebutan Mexican walking fish karena dia punya 4 kaki yang bisa digunakan untuk berjalan. Axolotl berasal dari bahasa Nahuatl axolotl atau diartikan monster air. Muka imut gini kok dibilang monster sih? Nggak ada tampang serem-seremnya kamu sob. Oh ya teman, larva sobat totan ini tidak mengalami metamorfosis, sehingga axolotl dewasa tetap bersifat akuatik dan memiliki insang. Salah satu keunikan hewan endemik Meksiko ini yaitu memiliki kemampuan meregenerasi hampir seluruh anggota tubuhnya, yang artinya dia akan memperbaiki bagian tubuhnya saat mengalami kerusakan. Wow nggak tuh? Teman, sobat totan ini memang sungguh pendiam loh dan cenderung pasif. Lihat aja tuh, sedikit dan jarang sekali ia melakukan pergerakan. Namun, diam-diam gini, sobat totan memiliki kemampuan regeneratif yang gak main-main loh. Yang artinya mampu memperbaiki kembali seluruh bagian tubuhnya dan juga organ dalam seperti jantung ketika mengalami kerusakan. Bahkan sobat totan ini juga dapat membuat sel syaraf baru loh sepanjang hidup mereka. Wih, canggih banget kamu sob. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau melihat axolotl ini tanpa kaki. Karena lambat laun kakinya akan tumbuh lagi tuh. Kecepatan dalam menumbuhkan anggota tubuhnya kembali tergantung dari usia dan jenis cederanya. Semakin tua, maka banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan dan memperbaiki luka. Cara kerja axolotl memperbaiki bagian tubuhnya seperti ini teman. Jika tangannya terputus, maka dengan cepat sobat totan ini mampu menggumpalkan sel darah merahnya agar tidak mengalami pendarahan yang hebat. Kemudian, perlahan jaringan syaraf tumbuh dan membentuk bagian tangan seperti semula. Axolotl muda membutuhkan waktu selama 40 hari untuk pemulihannya. Dan ini adalah waktu tercepat mereka. Oh ya teman, ternyata dalam penelitian terbaru, axolotl memiliki zat yang efektif dalam menekan kanker loh, terletak pada oositnya.
alias sel telur yang belum matang. Pada umumnya, kanker timbul karena adanya sel-sel yang berubah dan bermutasi, serta gen tumor dalam tubuh tidak berfungsi. Sehingga para ilmuwan di Universitas Nottingham berhasil mengaktifkan gen supresor kanker dengan ekstrak oosit axolotl. Wah, semoga temuan baru ini bisa bermanfaat untuk semua umat manusia. Otan bangga sama kamu, Sob. Teman, Otan gemes banget deh sama sobat Otan satu ini. Karena benar-benar lambat banget pergerakannya. Gerak dikit ngapa? Sini main sama Otan. Abis kamu gak mau diajak main sih. Jadi Otan isengin deh. Tuh kan, kalau dikasih kumis kamu makin lucu, Sob. Peace, love, and gaul. Namanya juga iseng. Ya ampun, tapi kamu tambah keren deh kalau digambar kayak gini. Nah, sekarang ada yang jadi raja ya. Kita kasih mahkota deh. Tuh kan, keren jadinya. Sekarang kita tempel mata palsu. Sama dipakein sepatu boleh ya, Sob? Wih, makin kece. Maaf ya, Sob. Otan udah jahil sama kamu. Abis, kok bisa-bisanya kamu diam aja gitu? Kaum rebahan banget ya kamu. Wah, enak banget tuh Paman mau minum teh siang-siang. Ajak-ajak Otan dong. Otan juga kan haus nih Paman. Loh, kok malah dibuang ke akuarium tehnya? Oh ya ampun, Otan baru inget jadinya. Itu kan bukan air teh, tapi air daun ketapang. Obat buat sobat-sobat Otan di sini. Ekstrak daun ketapang ini bisa menjadi obat bagi axolotl yang sedang sakit. Mulai dari infeksi kulit, bakteri, hingga penyakit yang disebabkan parasit. Banyak kan manfaatnya? Semoga sobat-sobat Otan yang lagi sakit pada cepat sembuh ya. Semangat Sob. Yuk bisa yuk cepat sembuh. Otan dan teman-teman bantu doa ya. Amin. Oh iya teman, Otan sampai lupa nih kasih tahu tempat budidaya axolotl ini. Terletak di Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Di sini beragam jenis axolotl bisa kalian jumpai, mulai dari golden, tiger, melanoid, hingga leucistic. Hasil budidaya sobat Otan di sini, pengirimannya sudah ke beberapa daerah di Indonesia loh. Bahkan kedepannya akan ekspor sel telur sebagai bahan untuk pembuatan obat kanker. Wah, mantep ya!